Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. A. Pengertian modal kerja. Modal merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena tanpa adanya modal, perusahaan akan sulit untuk melakukan proses produksi. Meskipun yang kita tahu sekarang ini, modal perusahaan tidak hanya berasal dari pemilik perusahaan saja, tetapi modal juga dapat berasal dari pinjaman di luar pemilik perusahaan tersebut. Modal kerja secara umum dapat diartikan sebagai kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang sangat berputar dalam periode tertentu. Manajemen modal kerja dikatakan penting untuk dikelola oleh perusahaan karena disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, lebih dari 1/3 waktu manajer keuangan digunakan untuk mengelola aktiva lancar dan 1/4 waktu manajer keuangan digunakan untuk mengelola hutang lancar. Yang kedua, sekitar 40% modal perusahaan biasanya digunakan untuk investasi dalam aktiva lancar. Yang ketiga, modal kerja tidak mendapatkan pinjaman, terutama bagi perusahaan kecil. Yang keempat, terdapat hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan membiayai aktiva lancar. Jadi, modal kerja atau working capital adalah investasi perusahaan pada jangka pendek, kas, sekuritas yang mudah dipasarkan, piutang usaha, dan persediaan. B. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, modal kerja permanen. Modal kerja jenis ini harus selalu ada pada perusahaan. Modal kerja ini ada 2, yaitu A. Modal kerja primer yang merupakan modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan. B. Modal kerja normal, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Jenis yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja yang dibutuhkan pada saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, modal kerja musiman. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena pengaruh musim. Contohnya, modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menjalankan pabrik gula. Pada saat panen tebu, maka dibutuhkan modal kerja yang cukup besar. Yang kedua, modal kerja siklis. Besarnya modal kerja berubah-ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Jumlah modal kerja berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian. Dan yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja darurat merupakan modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak dapat diduga sebelumnya. C. Kebijakan investasi dan pembiayaan modal kerja. Alternatif kebijakan investasi ada 3, yaitu yang pertama, kebijakan modal kerja yang longgar adalah kebijakan yang menghendaki terjadinya kas, sekuritas, dan persediaan dalam jumlah relatif besar dan berupaya menggalakkan penjualan dengan kebijakan penjualan kredit yang longgar sehingga menimbulkan banyak piutang usaha. Yang kedua, kebijakan modal kerja yang ketat adalah kebijakan yang berupaya meminimumkan jumlah kas, sekuritas, persediaan, dan piutang usaha perusahaan. Dan yang ketiga, kebijakan modal kerja moderat. Di antara kedua kebijakan modal kerja yang ekstrim tersebut, terdapat kebijakan yang moderat. Beberapa alternatif kebijakan pembiayaan modal kerja yaitu A. Pendekatan self-liquidating adalah kebijakan pembiayaan yang menyelaraskan atau menyamakan saat jatuh tempo aktiva dengan kewajiban. B. Pendekatan agresif atau non-konservatif adalah kebijakan perusahaan membiayai kebutuhan musiman dan sebagian dari kebutuhan tetapnya dengan dana jangka pendek dan sisanya merupakan kebutuhan permanen dengan dana jangka panjang.
C. Pendekatan konservatif adalah kebijakan perusahaan membiayai semua proyek yang memerlukan dana dengan menggunakan dana jangka panjang, sedangkan pengeluaran yang mendesak atau darurat dan tidak diharapkan menggunakan dana jangka pendek. D. Konsep zero working capital. Manajemen modal kerja berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang lancar, terutama mengenal bagaimana menggunakan dan komposisi keduanya akan mempengaruhi risiko. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ada dua pengertian modal kerja. Yang pertama, gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar, sementara pengertian net working capital adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Modal kerja yang efektif adalah modal kerja yang cukup digunakan untuk menangkap semua kesempatan atau peluang baik yang dihadapi perusahaan. Manajemen modal yang efektif menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Apabila perusahaan kekurangan modal kerja untuk memperluas penjualan dan meningkatkan produksinya, maka besar kemungkinannya akan kehilangan pendapatan dan keuntungan. Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan akan menghadapi masalah likuiditas. Penerapan zero working capital memerlukan sistem produksi dan informasi yang baik, sehingga manajemen dapat melakukan pengawasan secara komprehensif. Sistem informasi itu diperlukan agar pesanan dapat dikirimkan ke pabrik secara cepat. Kemudian, fasilitas produksi yang fleksibel, segera melakukan perencanaan produksi dan menyelesaikan produksinya tepat waktu, mutu, dan jumlah. Selanjutnya, produk dikirim dengan schedule yang sangat ketat agar sampai di tujuan dengan tepat. Persyaratan utama diterapkan zero working capital ini adalah staf mekanik harus standby untuk memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan. Karena apabila mekanik tidak siap, akan terjadi penumpukan persediaan dan mengganggu arus produksi. Jadi, konsep zero working capital adalah pendekatan manajemen keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan dengan mengurangi modal kerja hingga tingkat minimum. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, zero working capital atau dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif. E. Keuntungan dan kerugian pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah sumber pendanaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian pembiayaan jangka pendek. Keuntungannya: 1. Biaya lebih rendah. Suku bunga pembiayaan jangka pendek biasanya lebih rendah daripada suku bunga pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, fleksibilitas. Pembiayaan jangka pendek lebih fleksibel daripada pembiayaan jangka panjang. Yang ketiga, proses lebih cepat. Proses pengajuan pembiayaan jangka pendek biasanya lebih cepat daripada proses pengajuan pembiayaan jangka panjang. Adapun kerugiannya ialah: yang pertama, risiko lebih tinggi. Pembiayaan jangka pendek memiliki risiko lebih tinggi daripada pembiayaan jangka panjang. Yang kedua, jumlah pinjaman lebih kecil. Jumlah pinjaman yang dapat Anda peroleh dari pembiayaan jangka pendek biasanya lebih kecil daripada jumlah pinjaman yang dapat Anda peroleh dari pembiayaan jangka panjang. Yang ketiga, tidak cocok untuk investasi jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek tidak cocok untuk investasi jangka panjang.